Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembuatan media biakan. Ada agar miring, ada agar tusuk, sama agar cawan. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari cara inokulasi dan subkultur mikroba. Nah, untuk subkultur mikroba sendiri ini pada dasarnya identik dengan metode isolasi, karena biasanya subkultur digunakan untuk metode isolasi juga. Nah, ada yang tahu nggak apa itu inokulasi dan isolasi mikroba? Saya Ya. Isolasi adalah mengambil bakteri dari medium awalnya dan kemudian menumbuhkan pada medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Ya. Sedangkan inokulasi adalah menanamkan mikroba pada media biakan. Ya, jadi kalau inokulasi itu sebenarnya metode untuk menanamnya, ya, metode untuk menanamnya. Nah, bisa diambilkan dari biakan murni atau diambilkan dari kultur yang ada di alam, dari sampel alam. Nah, tetapi kalau isolasi itu berarti mengambil mikroba, bisa dari alam juga, kemudian memindahkan ke media yang baru, dan harapannya di media yang baru ini benar-benar kultur mikroba yang murni atau sejenis. Jadi tidak ada mikroba yang bermacam-macam dalam satu media. Untuk metode inokulasi sendiri sebenarnya ada berapa metode yang bisa dilakukan ya? Saya Ya. ada 4 metode. Yang pertama ada metode gores, yang kedua ada metode tuak, Ya. yang ketiga ada metode sebar, Ya. yang keempat ada metode tusuk. Ya, betul. Ada 4 metode. Nah, jadi ada metode tusuk, ada metode tuang, ada metode sebar, sama metode gores. Kali ini kita akan belajar untuk melakukan proses inokulasi dan subkultur mikroba. Teknik inokulasi yang akan kita lakukan adalah metode tusuk dan metode gores. Nah, untuk metode gores yang akan kita gunakan adalah metode gores langsung dan metode gores kuadran. Karena kita masih tahap belajar, untuk mempermudah pekerjaan ini, kita gambar terlebih dahulu goresan langsung dan goresan kuadran di kertas HVS pada lingkaran yang kita cetak menggunakan cawan Petri. Setelah selesai, kita mulai pekerjaan dengan menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu yang berupa jas laboratorium, sarung tangan, dan masker. Oke, karena sudah siap, silahkan masing-masing ambil media 1, jadi yang Mekonki 1, kemudian yang NA1, yang agar miring 1, dan agar tegak 1. Ambil pula kawat ose yang lurus ya, jarum, sama kawat ose yang loop. Yuk, silahkan bisa dimulai. Ini saya beri biakan bakteri ya, masing-masing anak 1. Sudah? Nah, ini pada dasarnya proses isolasi atau inokulasi ini seharusnya dilakukan di laminar air flow sehingga ruangannya bisa terkondisi dengan keadaan yang steril.
Nah, tetapi karena kita masih tahap belajar ya, lebih nyaman, nanti langsung saya demokan dan langsung kalian ikuti untuk mempraktekkan, kita lakukan di meja praktikum. Baik, karena kita melakukannya di udara terbuka, berarti kita lakukan teknik aseptis ya dengan benar. Silakan semprotkan alkohol terlebih dahulu di permukaan meja, kemudian dilap, kemudian nyalakan pembakar bunsen. Yuk. Untuk memulai pekerjaan kita, sterilkan meja kerja dengan menyemprotkan alkohol 70%. Kemudian nyalakan pembakar bunsen. Metode inokulasi yang pertama kita lakukan adalah metode tusuk pada agar tegak. Kita gunakan batang inokulum atau ose yang berbentuk jarum, lalu kita pijarkan pada pembakar bunsen supaya steril. Sentuhkan ujung ose pada bakteri yang sudah tumbuh pada media agar cawan. Lalu, ambil media agar tegak yang akan kita tanami bakteri dan lewatkan mulut tabung pada nyala api bunsen. Kemudian, tusukkan jarum ose secara tegak lurus pada media agar tegak. Pijarkan kembali kawat ose supaya steril. Metode inokulasi berikutnya adalah metode gores yang akan kita lakukan pada agar miring. Gunakan loop ose untuk melakukan proses inokulasi metode gores ini. Pijarkan loop ose supaya steril. Biarkan dingin. Lalu sentuhkan ujung loop ose pada koloni bakteri yang tumbuh pada agar cawan. Kemudian, goreskan ose pada permukaan agar miring secara zigzag. Nah, berikutnya kita akan melakukan metode gores langsung dan metode gores kuadran pada agar cawan. Sterilkan loop ose terlebih dahulu, lalu sentuhkan ujung loop ose pada koloni bakteri yang tumbuh pada agar cawan. Ambillah agar cawan baru yang akan kita tanami, letakkan pada gambar gores langsung. Goreskan loop ose pada media sesuai dengan gambar yang kita buat. Hal ini sama dengan kita menjiplak gambar. Setelah selesai, pijarkan loop ose kembali untuk memulai metode inokulasi gores kuadran. Seperti pekerjaan yang tadi, kita sentuhkan ujung loop ose pada koloni bakteri yang sudah tumbuh.
Lalu ambil agar cawan baru yang akan kita tanami dan letakkan pada gambar gores kuadran. Lakukan goresan pertama dengan menjiplak gambar. Setelah itu, pijarkan loop ose, lalu lakukan goresan kedua berupa garis lurus. Pijarkan loop ose kembali dan lakukan goresan ketiga sesuai gambar. Terakhir, pijarkan loop ose kembali dan lakukan goresan keempat berupa garis lurus diakhiri dengan garis zigzag. Beri label pada masing-masing media biakan. Nah, ini untuk contoh. Nah, kalau misalnya nanti besok tumbuh, untuk yang metode langsung, ini nanti tumbuhnya seperti ini. Tumbuhnya seperti ini. Ini untuk yang metode langsung. Berarti kalau kalian perhatikan, ini bagian ini kan ada yang 1-2 titik ini ya. Ini kan hampir rapat, ya nggak? Nah, berarti kemungkinan ini goresannya dari atas ini atasnya bagian sini, dari atas ke bawah. Nah, bakteri yang murni munculnya berarti yang tidak dempet, yang tidak tumpang tindih dengan koloni bakteri yang lain. Jadi kemungkinan di bagian bawah munculnya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang metode gores kuadran, nah ini kan kelihatan bedanya ya. Nah, untuk yang gores kuadran, ini berarti goresan pertamanya di sini nih, yang ngumpul jadi satu. Oke, kemudian ini goresan kedua, ya. Nah, ini goresan ketiga, goresan keempat, ini goresan terakhir, goresan zigzag. Nah, koloni bakteri berarti kalau misal kita mau isolasikan ke media yang lain, nah berarti ambil koloni bakteri yang terakhir di sini, jangan yang tumpang tindih yang ini. Gitu. Nah, berarti ini pekerjaan kalian, kita inkubasi di inkubator, nanti kita setting di suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, berarti 1 hari. Nah, besok kita amati bagaimana pertumbuhan bakteri yang kalian tanam hari ini. Apakah metode gores kalian berhasil atau tidak, nanti akan kelihatan. Gitu ya. Semua proses inokulasi sudah selesai. Kalau sudah selesai, minta tolong Umi sama Cinta ikut saya, kumpulkan punya temenmu, kita bawa untuk diinkubasi. Gitu ya. Untuk yang lainnya sambil menata alat dan bahan di atas meja ya. Ayo masukkan ke inkubator. Ya, untuk yang tabung reaksi taruh sebelah sana. Kemudian sound petrinya, jangan lupa posisi terbalik sound petrinya, ya betul. Satu lagi, ya. Kemudian ini, taruh di sampingnya, ya. Kemudian sound petrinya jangan lupa dibalik juga, ya betul. Ditutupkan pintunya, ya, yang belakangnya juga. Nah, kita setting, tekan tombol on, ya. Kita tunggu setting dengan suhu 37 derajat, sudah ya, sudah 37 derajat. Kemudian waktunya 24 jam ya. Ya, 24 jam saja ini. 24. Berarti sekarang media biakan kita sudah dimasukkan ke dalam inkubator ya.
Nah, kita setting tadi di suhu 37 derajat Celcius dengan waktu 24 jam. Nah, berarti besok ya, tepatnya untuk jam yang sama dengan sekarang, kita lakukan pengamatan. Jadi kita lanjutkan besok untuk melakukan identifikasi bakteri yang kalian inokulasi hari ini. Begitu. Nah, jadi saya akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini. Minta tolong nanti alat dibersihkan semuanya ya. Kemudian untuk yang biakan bakteri yang sudah ada, minta tolong nanti masukkan lagi ke lemari pendingin untuk digunakan di praktikum selanjutnya. Begitu. Saya akhiri saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.